Cerita kali ini mungkin agak sedikit tabu untuk dibicarakan, dan mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang pesugihan. Sebenarnya, masih ada banyak lagi jenis pesugihan seperti contohnya, babi ngepet. Namun, ada beberapa di antaranya yang termasuk nyeleneh. Mengapa nyeleneh? Karena di dalam melakukan ritual itu, mereka melakukan hubungan terlarang. Bapak kangen. Dan parahnya mereka melakukan hal ini dengan pasangan yang tidak sah. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai pesugihan esek-esek di Gunung Kemukus. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin sebagian teman-teman ada yang belum pernah tahu di mana Gunung Kemukus. Gunung Kemukus terletak di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Dan kurang lebih berada 30 km dari utara kota Solo. Untuk mencapai daerah ini tidak terlalu sulit. Dari Solo kalian bisa naik bus jurusan Purwodadi dan turun di Belawan. Kemudian, di sebelah kiri jalan akan kita temukan pintu gerbang yang bertuliskan daerah wisata Gunung Kemukus. Nah, dari sini kalian bisa naik ojek, ataupun berjalan kaki menuju tempat penyeberangan dengan perahu. Sepertinya menarik ya. Tetapi perlu kalian ketahui, bahwa sejak pengenangan Waduk Kedung Ombo, Gunung Kemukus menjadi seperti sebuah pulau yang baru terbentuk. Tetapi pada waktu musim kemarau air akan surut, kita tidak memerlukan jasa penyeberangan untuk sampai di Gunung Kemukus. Yang cukup menggelikan adalah, Gunung Kemukus dikenal sebagai tempat wisata seks. Karena di tempat ini mereka beranggapan bisa sesuka hati melakukan hubungan seksual dengan dalih melakukan ritual ziarah. Walaupun ritual ini tergolong nyeleneh dan bertentangan dengan adat istiadat. Namun, sangat banyak orang yang tertarik melakukan ritual pesugihan ini, karena menurut mereka dapat menjadi jalan pintas untuk memperoleh kekayaan. Nah, mungkin kita jadi penasaran sebenarnya seperti apa ritual yang biasa dilakukan di Gunung Kemukus? Langsung saja kita simak kisah selengkapnya di Yeni Horor. Kebiasaan yang beredar di masyarakat, peziarah dapat berziarah di makam Pangeran Samudro sebanyak 7 kali. Yang biasanya dilakukan pada malam Jumat Pon ataupun Jumat Kliwon. Atau pada hari-hari yang mereka anggap baik. Setelah itu mereka melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan suami ataupun istrinya. Terkait dengan hal ini, sebenarnya ada 2 versi cerita yang beredar di masyarakat. Sehingga banyak orang yang mendatanginya untuk berziarah karena mencari kekayaan ataupun hanya karena penasaran. Kami akan menceritakan terlebih dulu cerita yang paling pertama, yaitu di mana cerita ini adalah cerita yang paling terkenal. Dikisahkan bahwa dulunya ada seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Majapahit. Beberapa versi mengatakan bahwa pangeran tersebut berasal dari Majapahit, dan beberapa versi lainnya menyebutkan bahwa ia berasal dari Lumajang. Namun, yang pasti nama pangeran ini adalah Pangeran Samudro. Ketika pangeran tersebut telah dewasa, ia justru jatuh hati kepada ibu tirinya sendiri, yaitu Dewi Ontrowulan. Dewi Ontrowulan sendiri memang dikenal memiliki paras yang sangat cantik. Namun demikian, tentunya kisah cinta dengan ibunya sendiri merupakan hal yang terlarang. Dan lambat laun, asmara antara ibu dan anak ini akhirnya terkuak, dan yang mengetahui hal tersebut tak lain adalah ayahnya sendiri. Yaitu ayah dari Pangeran Samudro. Ayahanda Pangeran Samudro sangat marah. Mengetahui kisah cinta terlarang tersebut, ia kemudian mengusir Pangeran Samudro untuk keluar dari istana. Dalam kenestapaannya, Pangeran Samudro mencoba melupakan kesedihannya dengan melanglang buana. Akhirnya ia pun sampai di Gunung Kemukus.
Ibunya yang mendengar bahwa anaknya pergi ke Gunung Kemukus, akhirnya ikut menyusul. Yang menurut legenda, mereka justru akan melanjutkan asmaranya. Namun belum sempat melakukan hubungan intim, warga sekitar memergokinya kemudian merajamnya hingga akhirnya mereka berdua meninggal dunia. Kemudian keduanya dikubur di dalam satu liang lahat di gunung itu juga. Namun menurut cerita, sebelum menghembuskan nafasnya Pangeran Samudro sempat meninggalkan sebuah pesan. Yaitu, kepada siapa saja yang dapat melanjutkan hubungan suami istrinya yang tidak sempat terlaksana itu, maka ia akan mengabulkan seluruh permintaannya. Nah, cerita inilah yang akhirnya mendasari masyarakat untuk melakukan pesugihan dengan cara melakukan hubungan intim dengan pasangan yang tidak sah. Namun demikian, banyak kalangan meyakini bahwa cerita ini bukanlah cerita yang sebenarnya. Untuk itu kita coba simak cerita versi kedua. Diceritakan bahwa Pangeran Samudro adalah salah satu keturunan dari raja terakhir kerajaan Majapahit, yang pada saat itu tidak ikut melarikan diri ketika kerajaan Majapahit mengalami kekalahan dan keruntuhan. Pangeran Samudro memutuskan untuk ikut bersama Sultan Demak dan tinggal di wilayah Demak Bintara. Pangeran Samudro kemudian mendapat bimbingan ajaran agama Islam dari Sunan Kalijaga. Dan kemudian diperintahkan untuk lebih memperdalam ilmunya kepada seorang kiai yang berada di wilayah lereng Gunung Lawu. Kiai yang dimaksud tersebut ternyata adalah saudara tua dari Pangeran Samudro yang bernama Ageng Gugur. Namun, Pangeran Samudro tidak mengetahui identitas asli kakaknya. Hingga akhirnya Kiai Ageng Gugur menceritakannya sendiri. Sesaat sebelum Pangeran Samudro pergi dari tempat itu untuk menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah lain, maka Pangeran Samudro meninggalkan Kiai Ageng dan berkelana mencari pemukiman-pemukiman baru untuk menyebarkan ajaran Islam. Namun sayangnya takdir berkehendak lain, beliau wafat semasa dalam perjalanan untuk penyebaran agama. Kemudian atas petunjuk dan amanah dari Sultan Demak, jasad beliau dimakamkan di atas bukit yang tidak jauh dari tempat meninggalnya beliau. Bukit tersebut kemudian banyak disebut sebagai Gunung Kemukus. Adanya makam Pangeran Samudro kemudian dikeramatkan oleh banyak orang dan dijadikan tempat berziarah, serta ada pula yang menyalahgunakannya untuk mencari pesugihan di tempat ini. Menurut penuturan salah satu seorang penjaga makam yang bernama Wandi, bahwa di tempat tersebut telah berkembang versi yang keliru tentang tata cara ritual ziarah di tempat itu. Jika bertanya ke deretan warung di sekitaran makam, pasti dijawab prosesi ritual makam harus berhubungan intim dengan yang bukan pasangannya. Lalu memberi sesaji dan diakhiri dengan berdoa di makam, kata Wandi. Padahal sejatinya tidak pernah ada tuntutan seperti itu, peziarah cukup datang dan langsung menuju ke makam. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan, peziarah lalu dipersilahkan masuk ke dalam ruangan tempat Pangeran Samudro dan ibu tirinya yaitu Dewi Ontrowulan. Selain itu tidak ada ritual lain lagi, hanya berziarah di makam. Dia menegaskan, karena itu, dia menyayangkan masih ada peziarah yang tertipu dengan informasi yang berasal dari salah satu pemilik warung. Menurutnya pemilik warung melakukan itu agar mendapat penghasilan tambahan dari berziarah yang mencoba menginap. Banyak masyarakat yang resah dengan ritual ini, bahkan beberapa mahasiswa UGM pun akhirnya meneliti mitos ini. Dari hasil yang mereka peroleh, bahwa mitos tersebut mudah disebarkan oleh pemilik warung dan penginapan ke peziarah sebelum menemui juru kunci. Di sana mereka akan diiming-imingi dengan stigma hajat perziarah yang akan terkabul jika berhubungan seks terlebih dahulu. Praktek ritual seks di makam Pangeran Samudro tersebut sengaja dibelokkan oleh beberapa orang. Sebelum wafatnya Pangeran Samudro berwasiat bahwa siapa saja yang nanti datang berziarah,
harus mempunyai hati yang senang, percaya dan mantap. Seperti akan datang ke rumah kekasihnya. Wasiat itulah yang disalah tafsirkan oleh beberapa orang. Ia mengatakan untuk meraup berkah di makam Pangeran Samudro harus dengan berhubungan badan. Yang jelas walau seperti apapun legenda dan cerita yang melatar belakanginya, namun jangan sampai kita mengikutinya. Apalagi belakangan-belakangan ini, di tempat tersebut sudah menjadi semacam tempat prostitusi terselubung. Dengan alasan pesugihan yang menyediakan jasa-jasa wanita yang akan menjadi pendamping dengan tujuan ritual tersebut. Nah, itulah sepenggal kisah mengenai ritual esek-esek di Gunung Kemukus. Tonton juga video lainnya di channel ini. Sampai di sini cerita dari kami dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya, tetap di Eni Horor.